Raka, Sasa, dan Dito tiba di sekolah. Di tengah suasana yang hidup dan penuh energi, Raka diam-diam mengawasi Sasa dari jauh. Campuran kerinduan dan kegugupan terlihat jelas saat dia memperhatikannya dikelilingi oleh teman-teman. Dito mencoba mencairkan suasana dengan lelucon, namun bayangan kesedihan masih terlihat di matanya. Sasa membenamkan dirinya dalam membuat sketsa. Bakat artistiknya bersinar melalui setiap goresan. Di ruang kelas, guru mengumumkan tugas akhir yang menentukan nasib kelulusan. Wajah Raka memucat saat panik mulai melanda. Dia benar-benar tidak siap. Kegembiraan awal Sasa memudar saat panggilan dari ibunya menariknya kembali ke tekanan tanpa henti dari sekolah kedokteran. Dito menerima pesan yang membuat suasana hatinya menjadi buruk. Dia menyembunyikannya dari teman-temannya. Di bawah cahaya rembulan yang terselubung, pengakuan Raka bergema di sepanjang malam. Sasa, aku perlu mengatakan sesuatu padamu. Aku mencintaimu. Sasa tersentak. Keterkejutannya terlihat jelas saat dia menjawab. Raka, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku selalu menganggapmu sebagai teman. Dito tiba, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Teman-teman, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada tempat untukku pergi. Aku merasa seperti tidak punya rumah lagi. Keheningan menyelimuti saat setiap teman bergulat dengan jalan mereka yang tidak pasti. Terikat oleh beban bersama dari ketakutan mereka yang tak terucapkan. Ruang kelas berdengung dengan obrolan yang hidup saat siswa berbagi lelucon dan tawa. Lonceng sekolah yang nyaring menembus kebisingan yang menyenangkan. Pak Budi masuk dengan senyum hangat dan ramah. Pak Budi mengingatkan para siswa, apa rencana kalian setelah lulus? Seperti kuliah, bekerja, atau menikah muda? Raka berbisik kepada Dito. Suaranya lirih dengan beban keputusan masa depan. Sasa, yang tenggelam dalam menggambar, menimpali dengan kebijaksanaan sederhana. Yang penting adalah bisa hidup. Pak Budi membagikan nasihatnya. Jangan takut melakukan kesalahan dan belajarlah dari kesalahan tersebut. Tawa memenuhi ruangan saat Pak Budi menambahkan, jangan jatuh cinta pada apa yang bukan milikmu. Di tengah riuh tawa, Raka melirik ke arah Alia yang sedang mengobrol di sudut kelas. Raka mengamati Alia dari kejauhan. Terlihat getaran gugup saat dia bergumul dengan perasaan yang tak terucap. Tenggelam dalam pikiran, Raka membayangkan penolakan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing lebih menyakitkan dari yang terakhir. Musik lembut memenuhi ruangan, memperkuat ketegangan romantis namun melankolis, saat suara hati Raka berbisik. Alia, kapan aku akan punya cukup keberanian untuk mengatakannya? Di bawah pohon akasia, Raka duduk, kotak makan terbuka, larut dalam pikiran, sementara halaman sekolah ramai dengan kehidupan. Dito mendekat dengan gorengan, memecah lamunan Raka dengan mengejek. Hanya menatap makan siangmu tidak akan membuatnya menjadi pacarmu. Tahu, Raka menjawab. Suaranya terdengar jauh. Aku sedang memikirkan tesis hidupku. Raka menatap Alia yang sedang tertawa bersama teman-temannya di bawah rindangnya pepohonan. Raka bertanya, apakah kamu percaya seseorang bisa menyukai orang lain selama bertahun-tahun tanpa berani mengaku? Dito menatap Raka dengan penuh arti. Kamu menyukai Alia sejak kelas 10 kan? Raka menjawab. Kecemasan terukir di wajahnya. Aku takut semuanya akan berubah jika aku mengaku. Alia mendekat. Raka duduk tegak dan Dito berpura-pura fokus pada ponselnya. Alia menyapa Raka dengan riang, memuji gambarnya yang dipajang di papan pengumuman sekolah. Raka tergagap mengucapkan terima kasih. Kegugupannya terasa saat Dito berbisik, ini kesempatan bro, jalanlah, walau belum tentu sampai. Alia mengajak Raka dan Dito untuk pergi ke kelas bersama, karena bel akan segera berbunyi. Ketiga sosok itu berjalan menuju ruang kelas. Siluet mereka memudar di senja hari. Udara dipenuhi keheningan saat dedaunan berguguran. Sasa duduk di ruang tamu, membuat sketsa dengan antusias, tidak menyadari ketidakpedulian dari orang tuanya. Ibunya mengumumkan tanpa mengangkat muka dari korannya. Sasa, Mama dan Papa sudah mendaftarkan kamu ke bimbingan belajar kedokteran. Minggu depan mulai ya. Sasa memprotes, suaranya bernada kekecewaan. Bimbingan belajar? Tapi Mah, aku belum tentu ambil kedokteran. Sasa menerobos masuk ke kamarnya. Gema pertengkaran itu masih terngiang di telinganya. Dia membanting pintu hingga tertutup. Suaranya memecah kesunyian. Sendirian, dia jatuh ke lantai, memeluk lukisannya. Saat air mata diam-diam mengalir di wajahnya. Kenapa mimpi harus dikendalikan? Kenapa menjadi diri sendiri harus dilawan? Halaman sekolah ramai dengan energi pagi, tetapi langkah Sasa terasa berat,
Matanya mencerminkan malam tanpa tidur. Raka mengamati Sasa dengan alis berkerut. Suaranya mengandung kekhawatiran. Ada apa dengan Sasa? Biasanya, dia bernyanyi di pagi hari. Dito memperhatikan Sasa saat dia berjalan pergi, menawarkan perspektif yang lembut dan penuh pengertian. Mungkin dia juga sedang belajar untuk berdiri sendiri. Di warung kopi, Raka, Sasa, dan Dito duduk dengan lesu saat langit oranye memenuhi senja. Dito menikmati es tehnya, embun membasahi meja yang lapuk. Sebuah pernyataan berani menggantung di udara. Aku serius deh, kalau nanti gagal kuliah, aku buka stand up komedi aja, bikin tawa rakyat Indonesia. Sasa menawarkan senyum tipis. Suaranya bercampur kekhawatiran. Asal jangan jadi bahan tertawaan keluarga sendiri ya. Raka terkekeh pelan. Ekspresinya sedikit masam saat ia menemukan hiburan dalam absurditas bersama. Sepertinya kita semua sedang tidak waras, tapi bersama-sama. Rasanya lumayan ringan. Dito terdiam. Sebuah kebenaran berat membebani pundaknya. Aku mau jujur. Raka dan Sasa menjawab serempak. Hah? Dito mengungkapkan gejolak batinnya. Bokap gue ninggalin rumah kemarin. Nyokap gak bilang apa-apa, cuma diem. Gue pura-pura gak tahu, tapi semalam gue dengar mereka ribut soal perceraian. Sasa meraih tangan Dito, sementara Raka menepuk bahunya di warung kopi yang remang-remang. Ketiga teman itu duduk dalam diam, menyaksikan saat malam tiba. Dito memecah kesunyian dengan sedikit nada ironi dalam suaranya. Lucu, bukan? Aku yang paling banyak tertawa, tetapi di dalam hatiku kosong. Suara Sasa memecah kesunyian dengan keyakinan lembut. Kalau kamu jatuh, Dit, kita berdua siap menangkap. Raka menggemakan sentimen itu dengan senyum tipis. Kita bertiga, tidak ada yang sendirian di tahun terakhir ini. Di bawah langit jingga, 3 siluet remaja berbagi momen pemahaman mendalam yang tak terucapkan. Matahari terbenam, melukis langit dengan goresan oranye. Saat Raka berdiri sendiri, menggenggam buku sketsanya dengan gugup. Alia mendekat dari lapangan basket, suaranya memecah kesunyian. Raka, apa yang sedang kamu lakukan sendirian di sini? Raka mengamatinya mendekat, menjawab dengan lembut. Menunggu senja dengan seseorang. Alia tersenyum, rasa ingin tahunya terusik. Saat Raka membuka buku sketsanya, Raka memperlihatkan sketsa Alia yang sedang tertawa, menangkap momen kebahagiaan bersama. Raka mengakui, aku tidak pandai berbicara, tapi ini adalah caraku untuk jujur. Dia mengakui perasaannya yang telah lama terpendam. Aku sudah menyukaimu sejak kelas 10, tapi aku seorang pengecut. Aku takut kehilanganmu bahkan sebelum memulainya. Mata Alia melembut, dipenuhi pengertian saat dia berbisik. Raka. Alia menatap gambar itu dengan saksama, tenggelam dalam pikirannya. Dia menutup buku sketsa itu perlahan. Dari balik tembok, Dito dan Sasa mengintip. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Sasa duduk sendirian di perpustakaan. Sebuah brosur kompetisi seni nasional tergeletak di depannya. Dia mengetik dengan tenang di laptop sekolah. Jari-jarinya menari dengan cepat di atas keyboard saat cahaya layar terpantul di matanya yang fokus. Aku tidak bisa terus diam. Mungkin aku salah, tapi akan lebih salah jika aku tidak pernah mencoba, gumamnya pada diri sendiri. Sebuah pemberontakan kecil menyala di dalam dirinya. Dia mengisi formulir digital, mengunggah lukisannya, dan mengklik kirim. Sasa terdiam, jantungnya berdebar kencang. Dito duduk sendirian di ruang tamu yang remang-remang. Cahaya televisi melemparkan bayangan di sekelilingnya. Ibunya lewat, kelelahannya sangat terasa. Dito mendongak, suaranya ragu. Bu, boleh tanya sesuatu? Ibunya menjawab dengan desan berat. Apa? Suara Dito bergetar saat dia bertanya. Bapak, ninggalin kita ya? Ibunya menjawab dengan lembut. Dia memilih jalannya sendiri. Bukan karena kamu. Bukan karena kita salah. Tapi karena dia takut. Dito memeluk ibunya. Air mata mengalir di wajahnya, tak terdengar. Sasa duduk bersama Raka dan Dito. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Gue ikut lomba seni. Pengumuman Sasa yang pelan menggantung di udara. Raka dan Dito berseru kaget. Serius? Sasa mendekat, berbagi rahasia. Iya, gue milih. Walau mama papa belum tahu. Raka menyemangati Sasa. Kamu keren, Sas. Dito mengulurkan tangan. Tos dulu dong. Calon seniman nasional. Aula sekolah menampilkan pajangan karya seni siswa yang semarak. Setiap karya menceritakan kisah yang sunyi. Sasa berdiri di depan lukisannya. Campuran antara gugup dan harapan terpancar di wajahnya. Pak Budi mendekat. Kata-katanya beresonansi dengan kebijaksanaan yang lembut. Lukisanmu memiliki jiwa. Banyak orang bisa menggambar, tetapi tidak semua orang bisa berbicara melalui warna.
Suara Sasa bergetar dengan ketidakpastian. Terima kasih, Pak. Tapi saya masih takut. Pak Budi menenangkannya, matanya dipenuhi kehangatan. Ketakutan bukanlah kelemahan, Sasa. Ketakutan berarti kamu peduli. Dan mereka yang peduli pasti akan terus berjuang. Raka duduk di bangku, tenggelam dalam langit senja. Alia mendekat, membawa 2 kotak teh di tangannya. Alia menawarkan teh dengan kilatan menggoda. Haus gak? Ini teh rasa keberanian, Raka menjawab. Berarti aku butuh 2. Dalam sebuah momen refleksi, Alia mengakui. Setelah kamu jujur hari itu, aku mikir banyak. Raka bertanya. Dan kamu sudah dapat jawabannya? Alia mengungkapkan. Kalau ada satu orang yang berani jujur sama perasaannya, mungkin aku juga harus belajar jujur sama diri sendiri. Dito menerima surat itu. Dia membukanya perlahan. Antisipasinya tumbuh setiap kali dia membuka lipatannya. Wajahnya berubah serius saat dia membaca. Tetapi kemudian senyum lebar merekah di wajahnya, menyinari matanya. Ah, aku diterima untuk beasiswa teknik komputer. Aku tidak percaya. Dia melirik Raka dan Sasa. Ketidakpercayaan dan kegembiraan berputar-putar di dalam dirinya. Dito, Raka dan Sasa meledak dalam sorak-sorai. Suara mereka bergema dengan kegembiraan yang tak terkendali. Di halaman sekolah, siswa kelas 12 tiba dengan wajah tegang. Suasana dipenuhi antisipasi dan kecemasan. Beberapa siswa mencoba bercanda untuk mengurangi kegugupan. Di aula sekolah, siswa kelas 12 memenuhi kursi, lautan antisipasi gugup. Sasa, dengan suara bergetar mengaku, "Gue deg-degan banget nih." Dito menenangkannya dengan keberanian yang dipaksakan. "Tenang saja, pasti lulus semua." Raka, di tengah ketegangan yang meningkat, hanya mampu memberikan senyum gugup yang dipaksakan. Kepala sekolah berdiri di podium. Langkah kakinya membungkam aula. Gelombang emosi menyapu para siswa. Anak-anakku yang akan segera kita bebaskan. Hari ini bukanlah akhir, tetapi awal dari banyak keputusan besar dalam hidup kalian. Dengan bangga saya umumkan, seluruh siswa kelas 12 telah lulus 100%. Aula meledak dengan sorak-sorai saat para siswa merayakan. Air mata mengalir di wajah mereka. Sasa berteriak, "Kita lulus!" Dito memeluk Sasa, berseru, "Kita hidup, Bung! Kita benar-benar hidup!" Raka, Sasa, dan Dito keluar dari sekolah menuju matahari, dipenuhi dengan impian kelulusan. Kegembiraan Sasa meluap. "Kita harus merayakan ini. Kemana sebaiknya kita pergi?" Dito mengusulkan, "Bagaimana kalau kita makan di tempat biasa kita?" Raka setuju, menambahkan, "Setuju. Dan jangan lupa untuk mengambil foto untuk kenangan." Para siswa memadati aula sekolah. Seragam mereka menjadi kanvas berisi ucapan selamat tinggal dan kenangan bersama. Jangan lupakan tawa ini. Dan sampai jumpa di dunia nyata memenuhi keseluruhan, menggemakan kegembiraan dan antisipasi. Udara bergetar dengan dengungan yang hidup. Sebuah simfoni, obrolan, dan tawa saat mereka bersiap untuk berpisah. Sasa mendekati orang tuanya yang berdiri menunggu di luar gerbang sekolah. Ibunya menatapnya. Keraguan terlihat jelas di wajahnya. "Kamu ikut lomba seni itu ya?" "Iya. Dan aku masuk babak final. Diundang ke Jakarta minggu depan," jawab Sasa. Suaranya penuh semangat. Ayahnya mengangguk. "Kalau itu yang kamu mau, kejar, nak." Mata Sasa berkaca-kaca karena air mata, dan dia memeluk orang tuanya. Saat senja tiba, Raka dan Alia berdiri di halaman sekolah. Bayangan panjang melukis aspal. Raka bertanya dengan lembut, "Setelah ini, kemana kita pergi?" Alia menjawab dengan campuran harapan dan pasrah. "Ke tempat impian kita masing-masing. Tapi, siapa tahu, jika jalan kita akan bertemu lagi." "Saya harap begitu," jawab Raka, dengan secercah kerinduan di matanya. Alia menggenggam tangan Raka sebentar, lalu dengan lembut melepaskannya. Alia berjalan pergi, meninggalkan Raka sendirian dalam cahaya yang memudar.